lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah micro teaching, di mana mata kuliah ini tidak asing lagi bagi calon guru. Untuk pengajaran mikro ini bertujuan untuk membangun calon guru agar mengembangkan kompetensi guru yang maksimal. Nah, pada hari ini tidak hanya pengajaran mikro yang akan saya bahas kali ini, melainkan satu contoh RPP pengajaran kimia di SMA. Yuk mari ikuti saya terus. Untuk yang pertama yaitu konsep-konsep pengajaran mikro, dimana sebelum kita memasuki konsep-konsep pengajaran mikro, nah di sini saya akan menjelaskan apa sih pengajaran mikro itu. Nah, pengajaran mikro itu merupakan salah satu bentuk model praktek kependidikan atau penelitian mengajar, di mana pengajaran mikro ini suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yakni selama 5-10 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang, menurut Cooper and Allen 1971. Nah, di sini kita akan langsung bahas tentang konsep-konsep pengajaran mikro. Bentuk pengajaran yang sederhana, di mana calon guru atau dosen berada dalam suatu lingkungan kelas yang terbatas dan terkontrol. Nah, di sini dasar mengajar pengajaran mikro ini dilandasi oleh pokok-pokok pikiran, yakni pengajaran yang nyata atau dilaksanakan dalam bentuk yang sebenarnya, tetapi berkonsep mini. Latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar, mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar siswa sebagai umpan balik terhadap kemampuan calon guru ataupun dosen. Pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di situ berdasarkan kemampuan intelektual dari masing-masing calon guru tersebut. Untuk selanjutnya, pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan, latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching atau dalam kelas lab micro teaching. Untuk selanjutnya, pengadaan low threat situation untuk memudahkan calon guru ataupun dosen mempelajari keterampilan mengajar. Yang selanjutnya, menyediakan low risk situation yang dimana memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Yang terakhir, menyediakan kesempatan latihan ulang atau pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini untuk selanjutnya tujuan dari pengajaran mikro. Tujuan dari pengajaran mikro ini mempersiapkan, memfasilitasi, melatih dan membina calon guru maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar atau disebut dengan teaching skill. Nah, di sini bisa untuk memfasilitasi, melatih, membina calon maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal. Untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan. Untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih atau kepada setiap calon guru dan para guru, meningkatkan dan memperbaiki sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanannya kepada siswa. Untuk selanjutnya yaitu manfaat pengajaran mikro. Pembelajaran mikro itu sebagai salah satu bentuk inovasi dan pembaruan untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru. Dari hasil pengamatan dan juga penelitian yang dilakukan,
Nah, mengenai manfaat pembelajaran mikro, ternyata model ini cukup efektif. Di mana pada pembelajaran mikro manfaatnya akan dirasakan oleh beberapa pihak. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa calon guru, di mana manfaatnya setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar. Setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar. Dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukan melewati pihak observer. Setiap mahasiswa calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Untuk selanjutnya, manfaat bagi para guru, di mana para guru baik secara mandiri ataupun bersama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar pada yang telah dimilikinya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasai. Dapat dijadikan sebagai proses uji terhadap hal-hal yang baru, seperti dalam penerapan metode, media, materi baru, dan jenis-jenis keterampilan mengajar lainnya. Untuk selanjutnya, manfaat bagi supervisor. Manfaatnya yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru. Dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat. Nah, sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan karir setiap mahasiswa maupun para guru yang menjadi binaannya. Untuk selanjutnya, di sini menjelaskan tentang model pelaksanaan pengajaran mikro. Nah, model pelaksanaan pengajaran mikro ini tahap pertama dan kedua itu mahasiswa diarahkan untuk memahami wawasan dan landasan teori keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai serta mengamati dan mencontoh penerapan model-model keterampilan mengajar. Tahap yang ketiga, penyusunan perencanaan program pembelajaran dengan mengacu pada format yang telah ada dan dipelajari. Untuk keempat, setiap calon guru ataupun dosen dalam kelompok masing-masing akan mempraktikkan satu sesi pengajaran dengan kontrak keterampilan dasar mengajar yang berbeda-beda secara terisolasi. Nah, setelah presentasi calon guru ataupun dosen itu saling memberikan komentar terhadap apa yang telah berjalan dan pada tahap selanjutnya anggota lain memberikan feedback yang konstruktif terhadap presentasi yang telah dilakukan. Hasil dari feedback itu, penampilan yang pertama ini akan digunakan masukan dan perbaikan untuk menyusun persiapan dan praktek ulang dengan kontrak menerapkan keterampilan dasar mengajar secara terintegrasi pada tahap ke-6 dan ke-7. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh RPP pengajaran di SMA. Untuk pertama itu ada identitas, di mana identitas terdiri dari satuan pendidikan, program keahlian, kelas, mata pelajaran, topik, alokasi waktu. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan juga indikator. Untuk kompetensi dasar atau disebut dengan KI 1 dan juga ada indikatornya, KI 2 juga terdapat indikatornya, KI 3 sampai KI 4. Nah, di sini sudah dicantumkan untuk KI 1 dan juga sampai KI 4. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat, melalui simulasi siswa dapat menunjukkan kekaguman terhadap reaksi yang terjadi dalam sel volta. Untuk kedua, melalui simulasi percobaan, dan juga tujuannya sampai 11, siswa dapat menyimpulkan dan menyajikan hasil
percobaan sel Volta dalam bentuk presentasi dan juga laporan. Untuk selanjutnya pendekatan metode dan juga model pembelajaran. Untuk pendekatan pembelajarannya yaitu pendekatan ilmiah. Untuk model pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Untuk metode pembelajarannya penugasan, diskusi, presentasi. Untuk metode pembelajarannya ini tergantung guru pengampu masing-masing ya. Untuk sumber dan media pembelajarannya. Untuk media pembelajarannya itu ada media pembelajaran berbantuan, ada komputer, materi, sel elektrokimia. Untuk selanjutnya di sini langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Untuk kegiatan awalnya mengecek kehadiran siswa atau presensi. Guru menyampaikan jenis-jenis tagihan serta indikator pembelajaran. Untuk waktunya alokasi 5 menit. Untuk kegiatan inti, orientasi siswa terhadap masalah. Terus mengorganisasi siswa untuk belajar. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok, waktunya 35 menit. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 30 menit. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 20 menit. Yang terakhir yaitu penutup 15 menit. Untuk waktunya bisa nanti disesuaikan ya. Untuk penutup menyimpulkan bersama topik yang telah dibicarakan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas, dan bisa dibaca sendiri ya. Untuk selanjutnya penilaian hasil pembelajaran. Teknik penilaian, pengamatan sikap, dan tes tulis. Ranah penilaian, penilaian sikap, penilaian kerja, tes tulis. Bentuk instrumen, rubrik penilaian sikap siswa, rubrik penilaian kegiatan diskusi, tes pilihan ganda, dan juga uraian. Untuk yang pertama itu di sini ada lembar penilaian. Penilaian untuk tes kognitif atau pengetahuan ya, aspek yang dinilai sama kognitif atau pengetahuannya. Rubrik penilaian hasil tes kognitif, jawaban benar dan uraian jawaban benar itu 5. Di sini ada masing-masing skornya. Tidak menulis jawaban sama sekali itu 0, menuliskan jawaban dan uraian jawaban tetapi keduanya salah itu 1. Untuk lembar penilaian afektif atau sikap ya, sikap terhadap siswa masing-masing. Yang pertama, mengagumi adanya keberagaman sifat larutan sebagai wujud kebesaran Tuhan, rasa ingin tahu, sikap jujur, sikap teliti, sikap kerjasama, peduli terhadap lingkungan, responsif dan proaktif, bijaksana. Ini rubrik penilaian afektif yang sikap tadi ya. Ini penilaiannya. Untuk selanjutnya. Nah, di sini ada ini merupakan penilaian dari afektif atau sikapnya ya. Jika mengagumi adanya keberagaman siswa larutan sebagai wujud kebesaran Tuhan itu belum secara eksplisit menunjukkan ekspresi kekaguman, namun menaruh minat terhadap keberagaman sifat larutan. Nah, itu akan dinilai 2. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengajaran mikro teaching dan juga salah satu contoh RPP Kimia SMA. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan dengan terima kasih.